Shalom jemaat Tuhan, welcome home. Senang sekali hari ini saya dapat berjumpa dengan Anda dalam TIOC. This is our church. Welcome to IFJF online service. Tanpa terasa, hari ini adalah 5 kalinya kita beribadah secara online. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku tetap semangat. Walaupun di rumah, tetapi kita tetap bisa beribadah dan kita akan tetap menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian dan penyembahan akan dinaikkan oleh tim IFJF Praise dan kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Cahya Rudianta. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Kita mau menaikkan puji-pujian kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, sebab Dia hidup pada hari esok. Tuhan memberkati Anda dan saya. Shalom Bapak Ibu, saya percaya hari ini kita sama-sama bersukacita atas kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia dan kita mengagungkan nama-Nya.
dosa kita. Mari kita bersama-sama, kita lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita mau agungkan Dia, kita mau menyembah Dia, karena Dia Allah yang Maha Kuasa yang telah menebus segala dosa kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun saat ini Bapak Ibu berada. Selamat hari Minggu, selamat Hari Raya Paskah. Saya percaya bila Hari Paskah ini mengingatkan kita untuk kebangkitan Yesus dari kematian. Suatu kemenangan besar yang kita peroleh bersama. Dan pagi ini kami rindu untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan dan kita akan bersekutu. Kami percaya bahwa Yesus hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu yang saat ini melihat dan juga di dalam rumah masing-masing. Ada beberapa kejadian yang saya pelajarin ketika Yesus akan disalib. Ada banyak mujizat di balik penderitaan Yesus. Bahkan detik-detik ketika Yesus akan menyerahkan nyawanya. Kita mau mengingat bahwa
penderitaan Yesus membuahkan mujizat-mujizat. Yang pertama, yuk kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-18, ayat yang ke-10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, imam besar kalau mungkin saat ini boleh dikata adalah pemuka agama. Saat itu pemuka agama atau imam besar ini ikut rombongan tentara-tentara Romawi yang akan menangkap Yesus. Dan mungkin pada saat itu imam besar ini adalah rasa jengkel kepada Yesus yang mungkin pada saat itu menjadi saingan di dalam berkhotbah. Dia senang ketika Yesus ditangkap oleh Romawi ini. Tapi kita lihat kejadian bahwa Simon Petrus langsung mengambil pedang dan menetakkan telinga imam besar itu. Dan Bapak Ibu, cerita selanjutnya, imam besar itu mengalami mujizat. Dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-51, tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Ada suatu peristiwa mujizat yang dialami oleh imam besar ini. Telinganya yang terlepas karena dihunus oleh pedang, Yesus mengembalikan dan menyembuhkan. Saya percaya mungkin imam besar itu kaget. Wow, saya mengalami mujizat. Tapi di balik itu ada pribadi Yesus yang harus menderita. Dia ditangkap, dia mungkin saat itu sangat stres berat. Karena Yesus yang hari-harinya di bait Allah, tetapi dia ditangkap dengan segerombolan prajurit. Bapak Ibu, hari-hari ketika Yesus mau mengalami penyaliban, ada mujizat. Yang kedua adalah kita akan melihat di dalam Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-7. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu cerita ini. Ketika Pilatus diberhadapkan dengan massa yang banyak, Pilatus mengatakan, "Mana yang kau pilih? Barabas atau Yesus yang harus dilepaskan?" Mungkin Barabas saat itu nggak ngerti. Karena kejahatannya dia dipenjara, terus dia mendapatkan suatu momentum kesempatan yang luar biasa. Dia dipertunjukkan di depan massa. Dan saat itu massa mengatakan, Barabas yang harus dibebaskan. Saya percaya Barabas akan meluapkan sukacita itu. Ini mujizat buat dia. Dia yang seharusnya mendekam di dalam penjara, tapi dia mengalami mujizat, dibebaskan dari penjara. Tapi di balik itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus harus menerima penderitaan untuk disalib. Ini yang dialamin atau cerita yang saya sampaikan, mujizat kedua ketika Yesus akan disalibkan. Cerita yang ketiga di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-24. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membagi menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi
untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Cerita ketiga adalah bagaimana prajurit-prajurit itu membuang undi untuk mendapatkan jubah Yesus. Dikatakan bahwa jubah Yesus tidak terjahit, dan ini sesuatu jubah yang sangat berharga, Bapak Ibu. Kalau kita boleh mengalami ketika Anda dan saya mendapat undian, gimana perasaannya? Senang, sukacita. Dan itu juga dialami oleh prajurit saat itu. Prajurit itu mengalami sukacita karena mendapat undian, mendapatkan jubah Yesus. Ini kebahagiaan yang dialami oleh prajurit. Tetapi sekali lagi, di balik kebahagiaan prajurit ada Yesus yang harus menderita disalib pada saat itu. Bapak Ibu, kejadian-kejadian ini mengingatkan kita. Seringkali kita dengan gampang melakukan dosa dan lain sebagainya. Sebetulnya ada satu pribadi yang sedang menderita untuk menanggung segala dosa kita. Cerita yang keempat, saya akan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca di dalam Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Ayat yang ke-42 saya mau bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan ayat yang ke-43 Yesus menjawab dengan tegas. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Wow, ini suatu mujizat yang luar biasa yang dialamin oleh penyamun yang disalib di sebelah Yesus, Bapak Ibu. Yang satu mengejek, tetapi yang satu mengatakan, kita memang layak untuk dihukum. Tetapi Yesus ini sebetulnya tidak layak untuk dihukum. Dan dia mengatakan kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku." Bapak Ibu, ini kuasa mujizat yang luar biasa yang terjadi. Penyamun, saya percaya saat itu juga ada di dalam kerajaan surga. Yesus ini yang mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini suatu pernyataan Yesus sebagai Tuhan yang penuh kuasa. Seringkali kita melakukan pemberontakan dan lain sebagainya. Dan lewat cerita-cerita ini Bapak Ibu, ada suatu pribadi yang telah menanggung segala dosa kita, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Cerita yang terakhir saya mau bagikan adalah di dalam 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya adalah orang-orang yang beruntung, bukan hanya sekedar beruntung, tapi bersyukur karena Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita telah menanggung segala dosa kita, penderitaan kita, bahkan bilur-bilurnya menyembuhkan setiap sakit penyakit
yang kita alami. Saya mau katakan Bapak Ibu, ayo kita meresponi cinta dan kasih Yesus kepada kehidupan kita tentunya. Banyak hal yang Yesus sudah lakukan untuk Anda dan saya boleh diselamatkan, mengalami kehidupan kekal. Biarlah Paskah hari ini yang kita rayakan, kita boleh mengingat ada pribadi yang menyerahkan tubuh, jiwa untuk Anda dan saya, supaya kita boleh menerima kehidupan yang kekal itu. Saya percaya Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang mengalami kemenangan itu. Paskah bila menjadi momentum mengingat bahwa Yesus telah menghancurkan segala dosa, belenggu, dan ikatan-ikatan yang selama ini membelenggu kita. Bapak Ibu, melalui kebangkitan Yesus, kita menjadi pribadi yang sudah dibangkitkan dari segala keburukan maupun dosa dan belenggu yang ada di dalam kehidupan kita. Bila kita hari ini merayakan bersama kemenangan, saya yakin setiap kita juga boleh memberikan semangat kepada yang lainnya untuk kita bisa hadapin situasi yang kita alami saat-saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, dan kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan setiap situasi, kami mensyukuri ini semua Tuhan, bahwa Engkau tetap pegang kendali dan menyertai langkah demi langkah. Biarlah berkat-Mu Kau curahkan bagi setiap keluarga demi keluarga, rumah demi rumah, bahkan pribadi lepas pribadi yang melihat maupun mendengarkan siaran ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa buat keadaan yang ada. Tuhan akan memimpin langkah demi langkah untuk kami menjadi orang-orang yang menang dan bangkit di dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan pagi hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi dalam sepekan. Kita akan tetap melakukan pertemuan-pertemuan doa kita di dalam minggu ini. Bapak Ibu tetap semangat berdoa. Ingat bahwa apa yang kita doakan berbeda dengan apa yang tidak kita doakan. Kita akan melakukan pertemuan doa kita setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 6 sore melalui Zoom Cloud Meeting. Dan kemudian kita juga akan melakukan doa subuh pada hari Sabtu jam 5 pagi juga secara online melalui Zoom Cloud Meeting. Bapak Ibu, iCare juga kita tetap akan lakukan bersama-sama dengan iCare Group kita masing-masing, dilakukan pada hari Kamis juga secara online. Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dapat memberikan melalui transfer, mungkin itu persembahan ataupun perpuluhan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati.